Kegiatan hari ini, alhamdulillah, bakti sosial ini yang direncanakan beberapa saat, akhirnya hari ini bisa dilaksanakan. Alhamdulillah, ada dibantu oleh dokter-dokter dari ID Tangsel sebanyak 10 orang, dari apoteker se-Tangsel juga, dan ibu-ibu bidan dari berbagai wilayah. Dan alhamdulillah hari ini pasien sudah banyak dan kita bisa melaksanakan dengan adanya penyuluhan dari Dr. Rehan. Dr. Rehan ini adalah putra daerah sini, jadi putranya Bapak Insinyur Jazuli dan Ibu Yeni, yang akan memberikan ceramah kepada kita tentang kesehatan lansia dan dimoderatori oleh Dr. Reni. Saya kira karena waktu sudah siang, kita segera melaksanakan kegiatan bakti sosial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para donatur, ya, donatur yang tadinya satu tiba-tiba jadi banyak, itu rezeki Ibu Solehah. Jadi di sini di sini ya, klinik yang yang bekerja itu nggak dibayar ya, nggak dibayar. Tapi akibatnya bapak-bapak ini nggak mau berobat di kita gitu loh. Gimana dia? Salah. Jadi saya salah memberi nama dulu untuk duafa. Jadi nanti namanya bukan duafa lagi, nanti klinik apa gitu ya. Nanti akan diganti gitu. Supaya beliau-beliau ini yang sudah lansia-lansia berobat ke kita, ke sini gitu. Jadi nggak jauh-jauh. Ya, begitulah ceritanya. Dan pada hari ini akhirnya tersampaikan niat untuk mengadakan baksos. Insya Allah untuk di lain waktu juga kita akan rutin mengadakan bakso seperti ini. Terima kasih kepada dokter-dokter semua, apoteker, ibu-ibu bidan, dan untuk yang Dr. Rehan sudah menyediakan waktunya untuk memberikan penyuluhan kepada kita tentang apa nanti kita dengarkan baik-baik. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu sekalian yang terhormat, khusus John pada UPT Praktek Dokter Bersama Yayasan Al-Munawaroh yang kita cintai, yang pada hari ini melakukan kegiatan bakti sosial berkaitan dengan pengembangan klinik kesehatan pada masa depan untuk Yayasan Al-Munawaroh. Kita mengucapkan puji syukur pada Allah SWT bahwa pada hari ini diberikan kesehatan. Kita juga menjunjung tinggi kepada Rasulullah SAW yang mulia, yang agar juga kita diberikan rasa kasih sayang untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Hari ini sebenarnya tidak hanya semata-mata milestone melakukan klinik, melakukan pemeriksaan kesehatan bersama. Nanti Mas Rehan akan memberikan penjelasan lebih detail berkaitan dengan bagaimana lansia menjaga kesehatan bersamanya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kita harus bersyukur bahwa klinik ini masih bertahan, masih berdiri di sini, masih menjadi bagian daripada UPT Yayasan Al-Munawaroh, kepengurusan Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai. Perdebatan untuk menjaga konsistensi daripada klinik ini cukup panjang. Jadi dengan demikian pada hari ini kita anggap sebagai milestone, titik awal ke depan, bahwa klinik ini harus terus menjadi bagian dari kita semua, dari masyarakat Bukit Pamulang Indah khususnya. Siapapun boleh melakukan cek kesehatan di sini, tapi kita juga ingin menjadi klinik ini kebanggaan kita. Kita lihat sebelah kanan atau di belakang ibu-ibu dokter ini ada ruang, ada ruang-ruang, bangunan-bangunan yang seolah-olah bekas PMT ini menjadi sunyi, menjadi terbengkalai, menjadi tersia-sia. Ada usul tadi bisik-bisik pada saya, gimana kalau jadi rawat inap aja di sini? Loh, bagus kan?
Kalau jadi rawat inap di sini, coba kita tingkatkan juga misi kita untuk membangun klinik kesehatan ini menjadi lebih baik. Tentunya ada proses. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan anggota DPRD atau dewan kita, dengan Pak Lurah, dan juga dengan Dinas Pendidikan. Apa yang disampaikan oleh mereka? Mereka ingin meluaskan sekolah sebelah kiri ini. SD ini menjadi SMP atau SMP dan SMA Islam. Loh, kalau ini jadi SMP dan SMP Islam, kita kehilangan ruang dan kehilangan bekas PMT ini. Kalau dipakai digunakan untuk itu, dengan demikian saya berbisik-bisik juga akhirnya. Enggak, ya saya mau bikin itu sebagai tempat penginapan klinik gitu loh. Debat itu debat di ruang rumahnya Pak Kepala DPRD sebenarnya pada saat yang lalu, sehingga stuck lah. Kalau kita tidak segera mengajukan, mempertahankan, kita nggak dapat apa-apa. Karena ini FASOM, fasilitas sosial milik ya Tangerang Selatan. Dengan demikian, saya mohon betul dengan Bapak Ibu sekalian dari sini, Ketua PT Klinik ini, bersama-sama fighting, berjuang. Bagaimana kita bisa meningkatkan ruang ini menjadi bagian daripada UPT kita, PAUD juga tetap bisa berjalan dan tidak dialihkan oleh pihak-pihak lain yang banyak berkeinginan untuk mengambil alih wilayah ini. Tergantung kita, saya nggak mungkin bisa sendirian. Tergantung Ibu, Bapak-Bapak sekalian yang ada di sini, bersama-sama melangkah, bergerak bersama untuk kita fighting. Karena pihak-pihak dinas pemasukan daerah juga sudah berpikir, kalau nggak ada pemasukan, kalau ini nanti ada penginapan bersama atau klinik ini bisa berbayar, ya kita kasih masukan juga pembiayaan pada daerah, nggak masalah. Jadi kita tingkatkan tidak hanya sekedar praktek bersama, mohon maaf betul, walaupun dengan biaya yang sangat rendah, sehingga bisa merangkul masyarakat yang kurang mampu, itu memang tujuan kita yang pertama kali. Tapi untuk mempertahankan wilayah ini harus juga kita menggunakan strategi. Jadi saya mohon betul pada Bapak Ibu sekalian membantu, tolong bagaimana klinik ini bisa dikembangkan secara profesional dari segi pemeriksaan kesehatannya, tapi juga bisa memberikan masukan untuk kita dalam arti Masjid Al-Munawwarah, Yayasan Al-Munawwarah, dan pemerintah juga. Gak apa-apa kalau kita harus bayar, tapi bayar itu pasti dengan nilai yang tidak cukup tinggi. Setelah kami berdiskusi, bisa itu dibicarakan. Jadi dengan kata-kata tanda kutip, bisa itu dibicarakan, mari kita bersama-sama melangkah untuk mengembangkan klinik kesehatan ini ke depan lebih baik dan lebih benar. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ridhonya pada kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan itu terwujud. Di situ ada kemauan, pasti ada jalan. Dalam agama man jada wajada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa fi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa badal mamat. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأبرار بالأخير عدد نعم الله وإفضاله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Yang pada pagi hari ini akan menyampaikan materi terkait operasi di kala senja. Namun sebelum masuk ke Dr. Rehan, yaitu langsung kita berikan kepada moderator, yaitu yang dipimpin oleh Dr. Reniati MKes. Kepada Dr. Reniati, waktu sudah tepat, dipersilakan. Alhamdulillah di Yayasan Al-Munawwarah bekerja sama dengan IDI, ya, bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Tangsel dan juga dengan Resminda, ya, di Bukit Pamulang Indah ini bekerja sama untuk melakukan penyuluhan, untuk melakukan pengobatan, ya, untuk melakukan bakti sosial. Tetapi bukan hanya pengobatan yang mungkin tadi udah pasien sudah dilalui, ya, dan dapat obat, juga pemeriksaan kolesterol, tetapi ada yang sangat penting, ya, salah satunya adalah edukasi kesehatan, ya. Ini yang hadir memang semuanya lansia, ya. Padahal spanduknya itu sebetulnya untuk semua, ya, untuk semuanya, tapi alhamdulillah, dan memang alhamdulillah sudah hadir di depan ibu dan bapak semua, di samping saya narasumber tunggal narasumber tunggal kita pada pagi hari ini. Insya Allah apa yang akan disampaikan oleh beliau banyak manfaatnya. Sebelum berlanjut, walaupun sudah disampaikan tadi oleh moderator, izinkan saya Reniati memandu acara sesi edukasi ini. Alhamdulillah Dr. Raihan Hadiansyah, ya Dok? Betul. SPANTI sudah hadir di tengah kita. Tadi sudah disampaikan adalah salah satu putra, ya, dari warga BPI. Jadi rupanya BPI ini Pak Kamdi sudah 3 generasi, ya. Dr. Raihan generasi kedua. Jadi saya mungkin 1 generasi dengan Ibu Dr. Raihan. Tapi insya Allah lansia kita nanti akan dipaparkan oleh Dr. Raihan yang walaupun mungkin tidak seproduktif zaman dulu, tetapi insya Allah bisa, ya, menjadi lansia mandiri, ya. Lansia, apa ada yang dikatakan kita ini Bapak dan Ibu kelompok Luna Maya, ya. Apa itu? Siapa yang nggak kenal dengan Luna Maya? Yaitu apa? Lanjut usia yang masih tetap bergaya, ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dr. Raihan ini kalau dari judulnya nih, operasi di kala senja. Oh, senja itu gimana sih, Dok, kayaknya, ya? Dengar kata-kata senja, ya. Beliau akan menyampaikan, ya, seputar lansia, dari mulai mungkin definisi apa itu lansia. Tetapi yang utama bagi kita adalah bagaimana mengantisipasi, ya, agar kita bisa tetap sehat dan menjadi lansia, ya, bahagia, ya. Kita tahu bahwa dengan bertambahnya umur, apalagi sudah 40, 50, ya, 60, maka semua organ di tubuh kita ini fungsinya akan menurun, ya. Maka ada sindrom, ya, satu sindrom geriatrik yang nanti akan disampaikan. Nah, Dr. Raihan ini penting sekali, terutama kita banyaknya penduduk BPI ini lansia, tetapi untuk yang muda nih, tenaga baksos kita banyak yang muda-muda, ya, dari kelompok. Insya Allah kalau panjang umur akan menjadi lansia juga, ya. Ya, dan juga bagaimana mungkin yang masih muda ini paham betul menghadapi ibu kita, bapak kita, ayah kita, orang tua kita, ya, dengan segala penurunan dari organnya, ya. Jadi syukur alhamdulillah, dan terima kasih Dr. Raihan. Sebelum mungkin beliau memaparkan, ya, tentang edukasi lansia ini, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau.
Dr. Rehan Hadiansa SPANTI. Jadi beliau ini dokter spesialis anestesi terapi intensif. Ya. Beliau nih tampaknya kita dengan gagah ya. Kita yakin bahwa beliau adalah pekerja keras dan multi skill ya. Usia baru 41 tahun, lahir di Bandung, orang sukunya Sunda katanya ya. Kurikulum kitanya. Istri dokter juga ya, istri beliau yaitu Dr. Megawati Nuryantika Hudaya ya. Beliau udah punya 3 orang putra-putri ya, Dok. Tinggal di Taman Repoa Indah Ciputa. Kalau mengenai training simposium nggak saya sebutkan satu persatu ya, karena banyak sekali yang sudah diikuti oleh beliau. Pendidikan beliau SD, SMP Al Azhar Kemang, kemudian SMA Dwi Warna Boarding School, kedokteran ngambil di UKI, spesialis di UI ya, Universitas Indonesia. Beliau sekarang bekerja di Rumah Sakit Anisha Tangerang, RSIA ASI Panglima Polim, dan juga RSUD Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Mungkin itu secara ringkas tapi insya Allah informatif biodata dari Dr. Raihan. Waktu kami persilahkan, Dok. Sebetulnya waktunya setengah jam, tapi barangkali kalau lebih dikit karena materi ini sangat bermanfaat, silahkan, Dok. Terima kasih. Alhamdulillah saya bisa di sini bersilaturahmi kembali sama bapak ibu-ibu sekalian, sama om tante. Dulu saya anak kecil blok A, keliling-keliling naik sepeda yang gendut-gendut, sekarang udah lebih gendut lagi sih. Saya diminta sama dokter Non, ini kayaknya enak ya. bisa nggak Rehan ngasih edukasi kesehatan tentang apa, Dok? Tentang ini aja yang banyak mengenai lansia. Oh gitu ya. Tapi Rehan kan anestesi. Rehan bukan penyakit dalam, misalkan membahas hipertensi, penyakit. Biar bisa lebih fleksibel. Oh iya. Iya. Iya, nggak apa-apa, Dok. Dari segi pandang anestesi juga bisa bermanfaat. Oke. Oh ya udah. Saya coba buat ya. Jadi saya kebetulan bekerja sebagai anestesi di rumah sakit di Tangerang dan Jakarta Selatan. Nah, memang kalau anestesi itu jarang yang kenal. Lebih kenal orang dokter penyakit dalam, dokter bedah, dokter objin. Anestesi paling ketika mau operasi, mau dibius, atau masuk ICU. Kan ngeri-ngeri ya. Pada teler-teler semua. Jadi nggak ada yang ingat muka anestesi, mana pakai masker lagi ya. Nah, tapi di balik semua fase-fase kritikal ada kami. Wah. Ya. Oke. Nah, ntar kalau dibangun rawat inap, mudah-mudahan jangan bikin ICU ya, ntar saya pusing juga nih kalau bikin, aduh ada ICU lagi di sini. Gawat. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Ya. Oke. Saya akan membawa materi mengenai operasi di kala senja. Wah, siapa nih yang mau operasi? Udah di saat-saat usia-usia bertambah lanjut operasi lagi. Aduh, jangan sampai. Sebetulnya anestesi juga kalau ketemu pasien-pasien geriatri itu usia misalnya 65 ke atas gitu ya, kita udah agak-agak was-was gitu. Waduh, 65 nih, maksudnya dia pasti datang dengan segala komorbidnya. Nah, berikut mungkin kita lebih jelas. Nah, ini pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan ya. Pertama, introduksi. Punten nggak kelihatan, nggak ada ininya nih. Oke. Ya. Oke, sini ya. Jadi bagaimanapun juga saat ini operasi pada pasien lanjut usia itu menunjukkan angka yang perlahan tapi pasti itu terus meningkat, baik yang emergensi maupun yang elektif ya. Jadi tiba-tiba datang jatuh dari kamar mandi, ya kan, patah pangkal paha, atau misalnya demam-demam ternyata batu empedunya udah infeksi berat. Atau paling sering adalah pasien-pasien saya ketemu di RSUD itu pasien geriatri lambungnya mungkin karena obat-obatan, minum jamu atau bocor. Jadi perforasi bolong, asam lambungnya ke seluruh perutnya sakit seluruh perut, dia harus operasi. Nah, bagaimanapun itu meningkat
perlahan tapi pasti meningkat. Nah, ini data tahun 2017 itu 45% itu pada usia di atas 65 tahun. Nah, ini dengan populasi geriatri 23% dari seluruh demografi ya. Kalau ini data tahun 2018 memang jumlah orang lanjut usia yang menjalani prosedur operasi meningkat lebih cepat dibandingkan dengan angka penuaan seluruh populasi. Jadi memang this population is aging. Jadi populasi kita tuh semakin lama emang semakin tua. Saya di sini yang dulu masih main sepeda keliling-keliling, sekarang udah mana nih teman-teman saya daripada nggak ada. Kita ngelihat apa ibu-ibunya, bapak-bapaknya ternyata udah pada semakin gitu. Tapi saya bangga, saya senang banget di sini masih bisa kumpul silaturahim seperti ini. Kita bisa ngasih manfaat ke ibu-ibu, bapak-bapak sekalian ya. Nah, terus semakin tambah usia itu emang semakin menurun fungsi fisiologis tubuh. Ditambah lagi ada komorbid penyakit jadi multi komorbiditas dan juga ada muncul namanya sindrom geriatri. Tapi dengan berkembangnya juga ilmu kesehatan juga berkembang pesat ya. Dan ini dapat banyak memperpanjang usia harapan hidup. Oke. Ini perubahan pada geriatri gitu ya. WHO itu mengatakan di atas 60 tahun itu dibilang lansia atau geriatri gitu ya. Tapi memang di atas 60 banyak masih yang produktif gitu. Memang frailty itu, penurunan itu banyak pada 15% terjadi pada usia 65. Naik lagi 25% pada usia 85 aja 35%. Jadi itu semakin rentak gitu ya. Memang proses degeneratif dan kematian sel adalah hal yang nggak bisa dihindari dan itu memang terjadi pada seluruh tubuh. Diperkirakan fungsi organ dalam tubuh akan berkurang 1%. Jadi fungsinya setiap tahun itu 1% berkurang setelah usia 40. Nah, dulu saya masih umur 40 belum pakai kacamata, 41 udah nambah kacamata kan gitu. Nah, munculnya berbagai penyakit dan pola hidup yang tidak sehat itu dapat memperberat kondisi. Jadi memang masih banyak aja pasien-pasien lansia yang rokoknya kuat seperti itu kan. Nah, kita bisa lihat di sini fungsi pada usia 75 ya, aliran darah itu berkurang jadi 80%. Jumlah glomerulus di ginjal itu berkurang sampai 56%. Tuh. Terus juga kapasitas vital paru-paru cuman pada usia 75 tuh 56% gitu ya. Kekuatan menggenggam tuh sampai 55% gitu ya. Nah, ini terdapat penurunan seperti itu. Nah, sekarang kita tinjau dari organ. Pertama, saraf pusat, otak ya. Jadi memang otak itu akan menyusut ya. Jadi sel-sel saraf itu akan yang 1,5 miliar itu bagaimanapun juga akan mati ya. Nah, makanya kita harus dijaga jangan terlalu banyak makan asupan yang oksidatif, itu akan mempercepat kematian sel gitu ya. Jadi rokok gitu ya, alkohol, terus juga banyak makan makanan yang pengawet ya, seperti itu. Nah, berat massa otak tuh berkurang sampai 10%. Terus area ventrikelnya tuh, nah ini yang biru-biru itu, nah ini buat cairan otak itu akan menurun 3-4 kali dibandingkan seluruh otak. Dan aliran darah otak itu menurun 20%. Ini kenapa? Karena ada aterosklerosis, jadi pembuluh darahnya itu kurang lancar gitu. Dan ini menyebabkan gangguan kognitif seperti demensia. Demensia itu apa? Pikun. Ketemu saudara, siapa? Padahal itu ponakan. Ketemu, ditanya udah makan belum tadi pagi? Udah makan belum ya? Wah. Nanti yang paling parah begitu dia berkaca dia cermin, ini siapa ya? Padahal dirinya. Waduh, itu lebih parah lagi. Tapi itu terjadi. Ketika dia berkaca, dia nggak tahu tuh siapa di depan kaca itu. Waduh, kan repot kan? Waduh. Nah ini penurunan ini bisa menyebabkan demensia. Terus juga penurunan neurotransmitter dalam otak itu bisa sampai kalau menurun 70-80% dia akan Parkinson. Ya, kayak gitu. Nah, dan tentu juga pada pasien yang semakin tua itu ada gangguan regulasi pusat haus sama lapar. Jadi nggak lapar-lapar tuh. Haus juga jadi orang aja pusat terganggu. Dia kena minum tuh lupa, baru minum siang. Nah, dan itu akan memperberat kondisi. Jadi tetap jangan lupa minum, Bapak Ibu sekalian, minum.
Gitu, bangun mau tidur minum, bangun tidur minum, seperti itu. Terus dari sistem kardiovaskuler. Nah, ini sistem kardiovaskuler ya. Nah, jadi ada perubahan anatomi dari ruang jantung gitu ya, katup-katup jantung maupun pembuluh darahnya. Jadi dan respon terhadap simpatis. Jadi kalau pasien yang udah tua itu, kita kalau mau operasi tuh nadinya nggak pernah cepet gitu, nggak pernah di atas 100, nggak pernah di atas 100. Jadi cuma 80, padahal misalnya operasi perdarahan, kalau perdarahan atau apa bisa nadi cepet. Tapi ini enggak, segitu aja. Dan itu yang harus kita waspada. Nah, itu akan menyebabkan penurunan curah jantung. Jadi hati-hati kalau olahraga, bagi olahraga badminton atau lompat-lompat, tubuhnya nggak bisa mengkompensasi oksigen ke otak, pingsan. Bisa pingsan. Jadi jangan dipaksakan juga kalau olahraga sebetulnya. Terus terjadi penghentian produksi dari elastin pada dekade keempat kehidupan. Itu mengarah jadi pengerasan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu semakin keras, semakin tua, menyebabkan hipertensi sistolik. Jadi tensinya ya, jeda antara sistolik sama diastolik makin tinggi. Kenapa? Karena udah nggak elastis lagi, gitu. Terus juga dan gangguan penyesuaian. Kalau jadi misalnya duduk, berdiri suka kelengan tuh, hati-hati tuh, pelan-pelan. Dari tidur jangan langsung lompat atau bangun, jangan. Miring dulu seperti itu, karena ada gangguan penyesuaian. Terus juga hipertensi miokardis, hipertensi pada pembuluh darah jantung. Oke, kalau pernafasan, ya, jadi memang kalau pernafasan itu ini paru-paru ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini ada penurunan secara global pada neuromuskular, jadi otot-otot dan sarafnya itu semakin lemah. Jadi pasien yang lebih tua itu mempunyai usaha yang lebih untuk bernafas dan refleks batuknya berkurang. Ini menyebabkan 70% usia lanjut menderita pneumonia komunitas. Kenapa? Kelemahan otot dan berkurang refleks batuk. Nah, jadi tetap tuh kalau dilatih tuh otot-otot ininya nih, napasnya tuh. Jadi semakin tipis, lama semakin tua semakin tipis otot-otot nafasnya. Jadi batuk tuh nggak kuat, nggak bisa ngeluarin itu juga. Apalagi dia berbaring tidur terus, gitu ya. Refleks batuknya juga udah nggak seaktif dulu, seperti itu. Kemudian juga ya ini dia pertukaran gas juga semakin menurun gitu ya. Jadi dibilang bahwa usia 25 tahun itu luas alveoli 75 meter persegi, kalau usia 70 tahun berkurang jadi 60 meter persegi. Bisa terjadi atelektasis, pneumonia atelektasis itu jadi penempelan, paru-parunya jadi mengempis, jadi menempel ini sama ini gitu, menempel seperti itu. Akibat infeksi pneumonia. Karena ini sering terjadi pada pasien-pasien lanjut yang sering tidur. Jadi emang harus aktif. Bukan jangan tidur sih Pak, kan capek ya. Masa nggak boleh tidur? Ya boleh tidur. Tapi kalau lebih aktif lebih bagus. Jangan pagi sampai sore tidur terus. Iya. Habis makan siang nggak apa-apa tiduran gitu. Iya. Dan juga yang memperberat adalah ini perubahan struktur tulang belakang. Nih kadang-kadang kita lihat kok bapak saya kok agak-agak miring ya. Nah emang jadi perubahan struktur juga bikin tulang punggung bengkok ini, atau ini ke depan mungkin sering lihat nih. Itu bikin paru-paru juga semakin susah ngembangnya tuh. Nah, sistem lainnya ya ginjal, 25% massa ginjal akan berkurang pada usia 40 sampai 80 tahun. Ya, renal blood flow, perfusi ke ginjal akan berkurang 10% tiap dekade sejak usia 30 tahun. Terus kalau dari endokrin gitu ya, hormon mulai terganggu tuh, gula tuh, itu muncul 50% pada usia 80. Tenang aja. Ya kan? Nah, ada yang namanya sindrom geriatri. Itu adalah suatu istilah untuk kondisi kesehatan yang unik pada pasien lanjut usia. Jadi penyebabnya itu banyak faktor, multifaktorial, dan nggak bisa disesuai dengan kategori gangguan organ. Jadi kalau dibilang mungkin ini bagian otaknya mungkin udah terganggu, tapi pas dilihat MRI-nya nggak begitu juga gitu. Nah, jadi ada banyak faktor nih. Tandanya apa? Ya ini ditandai dengan penurunan fungsional tubuh. Jadi aktivitasnya mungkin nggak bisa semandiri dahulu seperti itu. Terus juga kejadian jatuh meningkat. Nah ini frailty, makin rentak. Nah terus juga mengompol. Terus ada luka, dia nggak kerasa tuh. Ada luka-luka, nggak kerasa. Nah, terus ini gangguan kognitif dan delirium. Kadang-kadang delirium dia lupa. Ini di mana ya? Wah, ini, nah itu
kadang-kadang sering bingung gitu. Sebetulnya ini edukasi ini nggak cuma buat para orang tua, tapi buat keluarganya juga sih sebetulnya. Ya Dokter Non ya, bisa juga sih ya. Jadi kan namanya keluarga kan kita saling support ya kan. Nah ini ada gangguan kognitif, gangguan pergerakan, kerentanan sama jatuh, gangguan kencing. Ya kalau gangguan kencing namanya usia tua gitu ya. Itu kalau kencing itu ada pusat otak, pusat saraf sama otot kencing gitu ya. Nah, itu dilihat terganggu di mana? Apa terganggu di otak di sininya atau di otot kencingnya, karena tiba-tiba ngompol seperti itu. Tapi di sini nggak ada dong. Iya, mah. Ya udah nggak usah. Nah, sindrom geriatri. Jadi ya seiring dengan pertambahan usia juga ditambah dengan ada ini dia gangguan diabetes ya, mengganggu mikro dan makrovaskular, pembuluh darah kecil dan besar gitu ya. Pembuluh darah besar tuh kayak jantung, ginjal, pembuluh darah kecil tuh kayak mata gitu ya. Nah, ntar mata gara-gara bisa juga rusak tuh gara-gara sakit gula kan gitu. Terus penyakit-penyakit lainnya, komorbid lainnya, penyakit paru gitu ya. Misalnya atau penyakit lutut dan lain-lainnya. Terus juga lack of social support. Nah, seiring dengan kemunduran fungsi juga terkadang para orang tua kita itu minder gitu ya. Ntar dia mau ini siapa ya, tapi dia mau nanya jadi malu, jadi nggak enak, itu dia jadi diam, jadi mengisolasi. Nah, lama-lama dia depresi. Ini yang kita sebagai keluarga harus aware gitu ya. Jadi jangan semakin diolok-olok, malah justru saya waktu kecil ya, ada orang tua belanja beli apa dikasihnya duitnya kembalinya berapa, itu parah sih. Jadi beli misalnya ini 20 dia kasih uang 20.000, harga barangnya cuman 5.000 gitu ya, dikasih kembaliannya cuma 2.000. Oh iya makasih ya. Wah, itu sampai dikibulin. Nah, bukan saya, bukan. Jadi jangan suruh orang tua gitu pergi belanja sendiri gitu. Tapi nggak tahu kembaliannya berapa gitu. Oh iya makasih ya, Pak, kembaliannya cuma 2.000 gitu. Terus saya orang tua dikibulin gitu kan, kasihan gitu kan. Karena memang dia udah ada gangguan pikun ya. Berhitung juga. Nah, jadi kalau ibu-ibu kalau mau biar nggak cepat pikun tuh sama tukang sayur, boleh tuh balapan ngitung tuh sama tukang sayur. Oh, nah itu biar nggak pikun. Enggak, bercanda. Nah, pokoknya terus ya gula yang tinggi atau gula yang rendah juga ini turut menyumbang ke sindrom geriatri. Jadi depresi gitu ya, low well-being tuh jadi nggak sejahtera, nggak bahagia, terus juga gangguan fungsi, jatuh. Nah ini memperberat nih, dan ini akan meningkatkan mortalitas gitu. Ya, functional decline ini elderly, jadi penurunan fungsi di usia tua. Nah, jadi adalah suatu penurunan kemampuan fisik dan kognitif pada usia lanjut mengakibatkan terganggunya aktivitas hidup. Nah, berkurangnya mobilitas, gangguan koordinasi, perubahan postur tubuh gitu ya, stamina yang makin terbatas dan kesulitan beraktivitas. Jadi emang ini disebabkan oleh berbagai faktor terkait usia. Misalnya kalau ada penyakit yang mendasari, misalnya dengkulnya atau penyakit jantung atau gangguan kognitif misalnya pikun, ataupun efek misalnya menurun setelah lama dirawat di operasi, lama rawat di rumah sakit. Jadi kita harus waspada juga pada orang tua yang terlalu lama dirawat di rumah sakit, karena pasti selesainya akan nggak sebagus takutnya ya, faktor dari penyakitnya juga gitu. Kemudian dan ini berdampak secara signifikan pada kualitas hidup, berkurangnya kemandirian dan meningkatkan risiko jatuh, dan juga dia cenderung jadi depresi yang mengisolasi diri, jadi minder orang tua kita tuh sebetulnya. Nah, robustness itu tuh jadi robust tuh kokoh. Nah, nanti dia ada sakit atau apa sembuh, tapi dia jatuhnya ke frailty, mulai rentan. Tak ada sakit atau kejadian misalnya taruhlah stroke atau apa, dia akan turun lagi jadi frailty. Jadi semakin rentak seperti itu. Nah, apa itu frailty? Itu kerentanan atau ketidakmampuan aktivitas mandiri. Jadi kalau kita ngartiinnya kalau kebutuhan asisten dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Jadi kalau memang
Wah, ini ibu saya masih mandiri, kemana-mana ke Tanah Abang aja bisa sendiri. Iya, malah sembuh. Aduh, pilek-pilek, mau ke Tanah Abang. Iya, wah sembuh langsung. Wah, ke Tanah Abang gawat juga nih. Sembuh, Tanah Abang sembuh. Pulangnya sore ya. Kok nggak pulang-pulang ini? Ya menggambarkan kemampuan kondisi seseorang dalam menerima stresor. Jadi frailty ini, nah ini tanda-tandanya nih. Kita lihat nih kekuatan genggaman kita. Makin kuat nggak? Salaman nih. Wah masih kencang. Oke. Nah jalannya gimana? Makin lama makin itu makin hati-hati tuh. Oh jalan masih tuh dua aman. Ya tapi hati-hati jangan ngebut-ngebut. Iya, kita nggak bisa ngerem, ya kan? Nah, terus ada penyusutan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Nah itu dia nih. Kadang-kadang lupa lapar, lupa haus. Makan nggak mau, makannya juga sedikit. Ya memang kebutuhan orang tua berbeda sama kita gitu ya. Dan metabolisme juga berbeda. Memang yang kebutuhannya tuh tidak terlalu banyak. Ya, tapi jangan sampai lupa makan. Iya. Kadang-kadang orang tua nggak lapar-lapar. Enggak ya, makan. Terus juga, ya ini sering masa haus. Ini bagus sih. Jadi ya apa-apa ama rendahnya aktivitas fisik. Secara klinis, ini frailty ini dengan sarkopenia. Sarkopenia itu apa? Jadi kehilangan massa otot. Jadi otot makin lama makin kecil. Nah, sedangkan otot itu penting untuk menopang tubuh. Kita perlu tubuh yang kuat untuk terus beraktivitas, untuk beribadah. Iya, kan gitu. Terus semakin meningkat nilai frailty, semakin meningkat kejadian morbiditas dan mortalitas. Jadi saya kalau misalnya saya beda nih, ada level-levelnya. Ini frailty masih level 1, dia masih bisa. Ada kan orang tua yang masih ikut maraton. Ada. Banyak. Oh iya. Ini masih jalan-jalan well, atau sakit tapi masih di managing dengan baik, managing well. Nah, ini udah mulai ada yang mulai pakai tongkat, ada yang tongkatnya mulai pakai roda, gitu kan. Nah, ini pakai asisten. Ini pakai kursi roda sampai berbaring aja. Frailty kelas level 8 nih. Kelihatan nggak sebelah sini ya? Enggak ya? Waduh, kasihan nih jadinya nih. Harusnya agak majuan ya. Nah, ini cuma berbaring di tempat tidur. Nah, kalau gitu, kalau saya misalnya disuruh operasi, kadang-kadang sering Pak, pasien dengan diabetes, pasiennya udah nggak bisa bangun, tapi kakinya udah hitam. Penyakit jantungnya bengkak, paru-parunya infeksi, ada stroke juga, semua organ kayaknya bermasalah nih. Saya bagian biusnya, waduh, nah itu repot itu. Kita edukasi ke ini bahwa resikonya juga berat, tapi kalau nggak diambil, kakinya nggak diambil, kakinya akan infeksi akan terus naik, seperti itu, kayak gitu. Pasti di ICU sih, selesai operasi, dipantau. Terus kalau udah usia lanjut, kenapa sih harus dioperasi? Emang harus ya? Nah, operasi itu memang ada yang itu tadi, ada yang darurat, ada yang elektif terjadwal, gitu ya. Yang darurat itu tadi yang tiba-tiba lambungnya bolong, ya kena asam lambung atau kena obat-obatan lambungnya bolong. Nah itu kan perutnya jadi sakit seluruh perut, harus operasi seperti itu kan. Nah ini memang suatu keputusan yang sulit dan banyak faktor yang dipertimbangkan. Ada benefit dan risk. Resikonya apa? Ada komorbiditas yang multiple, banyak sakitnya. Mungkin ada darah tinggi, sakit gula. Kalau ditulis ada 10 kali itu. Sakit gula, gangguan jantung dan lainnya, gangguan ginjal dan lain-lainnya. Terus HB-nya rendah biasanya kan. Terus low functional performance, memang dia aktivitasnya nggak banyak gitu, rendah. Terus juga frailty, rentan, reduce homeostatic kapasitas, jadi kemampuan dia karena mungkin jarang beraktivitas. Jadi kemampuan tubuhnya juga untuk menerima stresor nggak banyak seperti itu. Ditambah dengan cognitive impairment, gangguan kognitif, gangguan sering lupa seperti itu. Nah, dan ini akan meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas. Sedangkan ini resikonya, sedangkan benefitnya adalah apa tujuan operasi? Intinya ini sih, meningkatkan kesehatan dan quality of life. Sebetulnya intinya ini, kalau Bapak Ibu, saya nggak dioperasi, bisa ada benjolan di sini. Saya nggak dioperasi juga masih bisa jalan-jalan, usia 68. Masih bisa jalan, masih bisa ke mall, nggak masalah, ya udah, alhamdulillah nggak usah dioperasi deh kalau begitu. Maksudnya quality of life-nya masih oke. Kecuali kalau udah sampai mengganggu kualitas hidup. Nah,
Nah, sedangkan operasi yang paling banyak pada ini ada biasanya operasi kardiovaskuler sama ortopedi. Ya, biasa jatuh dan lainnya gitu ya. Nah, lainnya digestif. Digestif tuh pencernaan. Misal nih kalau pasien operasi kardiovaskuler ya itu dia pasang ring. Ini ada tersumbat nih. Ini jantung, pembuluh darahnya ini ada tersumbat nih. Pasang nih balon ring. Saat dipasang dikembangin, nah jadi lapang lagi. Jadi nggak nyempit lagi nih. Nah, tapi ini sih biusnya lokal, cuman di sininya doang atau di tangannya doang. Nah, terus misalnya, ini patah pangkal tulang paha nih. Ini ada grade-nya nih, yang ini cuma retak doang, ini cuma retak seluruh tapi masih pada inline pada tempatnya, yang ini udah mulai bergeser. Ini bergeser. Nah, ini kan sakit nih. Terus yang paling sering lagi datang ke tempat saya RSUD itu hernia. Benjol di sini lama ke biji kemaluan gitu ya. Turun nih hernia. Nah, kalau masih kecil juga kadang-kadang hernianya itu kejepit. Ususnya di sini kejepit. Sakit perutnya. Nah, itu kenapa? Karena otot-ototnya udah melemah nih. Otot-otot sini nih. Otot perutnya udah melemah, ususnya keluar kejepit. Seperti itu. Nah, terus juga ini yang kaki diabetes, kakinya hitam. Lama-lama infeksinya naik nih. Jadi mau nggak mau kalau nggak dibersihin, kalau kita mempertahankan ini ya, anatominya, tapi kalau nggak bisa ya, kita potong, kita amputasi. Kalau ini bapak-bapak biasanya ini prostat nih, jadi ini kandung kencing, di sini ada prostat. Jadi urinnya nggak bisa keluar ke situ karena ini menebal. Jadi dikerok sininya supaya bisa. Jadi kan, saya ini dok, kencing nggak pernah lampias, pengen kencing terus, prostat masalahnya, akhirnya dikerok sama dokter urologi. Itu biasanya setengah badan sih kalau itu. Nah, kalau ini yang misalnya, tiba-tiba datang dengan nggak sadar, ternyata darah tingginya nggak terkontrol, pecah pembuluh darah. Pas di CT scan, perdarahan hampir setengah isi kepala. Wah, mau nggak mau emang anjurannya adalah operasi seperti ini sih, gitu. Nah, tapi selesai operasi itu juga memang ada komplikasinya gitu ya. Komplikasinya itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya usia, terus kondisi medisnya, ada penyakit-penyakitnya, terus obat-obatan yang digunakan terkontrol nggak, misalnya minum pengencer darah atau minum obat rutin hipertensi, diabetesnya rutin atau enggak gitu ya. Terus juga tingkat frailty-nya gimana, terus operasi apa dulu nih, sampai buka organ atau buka rongga, misalnya rongga abdomen atau rongga kepala dibuka, atau misalnya rongga, pernah kita operasi paru-paru ya, karena operasi paru-parunya keinfeksi, jadi harus udah lengket ininya, harus diangkat tuh, buka rongga, itu operasi besar. Nah, itu makin komplikasinya juga makin besar gitu ya. Sama penundaan operasi. Nah, kadang-kadang juga misalnya operasi dia patah tulang paha nih ya, aduh saya nunggu dulu deh, saya nggak usah operasi dulu, dia nunggu dulu. Tapi yang nggak lama-kelamaan dia, karena dia patah tulang pahanya, dia nggak bangun-bangun, dia terus berbaring di tempat tidur, makin lama kondisinya makin turun. Dan itu akan berbeda dengan yang waktu kita masih kuat lah ibaratnya. Itu yang harus dipertimbangkan juga, timing operasi. Nah, terus juga, komplikasinya berupa, itu dia kalau sistem saraf pusat, ini delirium. Kalau bisa 15-50% tuh takutnya kalau pasien tua tuh suka delir, jadi kadang-kadang lupa, ini istri saya atau bukan? Waduh, kan gawat lupa. Bahaya kan? Oh enggak, jangan sampai ya. Nah, tapi makanya jadi kita kalau anestesi biasanya sangat hati-hati. Kita pasang pemantau aliran darah di kepala dan lain-lainnya. Kalau bisa biusnya juga jangan terlalu dalam. Nah, ini delirium bisa terjadi. Terus misalnya aritmia. Jadi emang ruang operasi yang panjang itu kan suhu tuh dingin. Ruang operasi kan dingin. Ada perdarahan dan sebagainya, itu bisa bikin gangguan irama jantung. Nah, itu bisa terjadi. Sampai dengan resiko serangan sampai dengan henti jantung. Paru-paru bisa penempelan atau terus juga bisa pneumonia. Lama masa rawat bisa memanjang. Bisa kadang-kadang juga setelah operasi kok BAB-nya jadi susah BAB, terus kencing juga jadi susah kadang-kadang. Terus makin kurus sampai ada misalnya yang punya asam lambung jadi makin parah kadang-kadang itu, karena puasa kan harus puasa tuh kalau operasi. Nah, itu semua jadi perhatian, semua udah kita pelajari
apa yang akan bisa terjadi dan kita mencoba untuk mitigasi atau mengurangi ya. I want to break. Udah, jangan pusing. Kita lepaskan semua ya. Nggak usah pikir, pokoknya yang penting happy. Nah, udah gitu aja, nggak usah bikin macam-macam gitu ya. Ini kalau nyambung ini ada lagunya nih yang Freddie Mercury nih, Queen. Tapi nggak nyambung ya. Ya. Oke. Nah, ini banyak lagi nih. Pokoknya ini sekilas gambaran ya, mulai dari preoperasi, intraoperasi, pasca operasi ini panjang ya persiapannya. Nanti saya bisa nanti by WA bisa dikirimin deh ke bapak-bapak ibu sekalian, bisa dilihat-lihat. Kalau saya terangin takutnya makin ngantuk nih ntar nih. Nah, intinya mencegah itu lebih baik pada mengobati ya. Kita diajarin adalah kedokteran primum non nocere. Jadi yang pertama tuh jangan menyakiti ya. Lebih baik kalau ragu mendingan observasi. Misalnya mungkin gimana ya, misalnya kalau pada ibu hamil usia 5 minggu itu belum kelihatan di USG, tiba-tiba terjadi perdarahan, perutnya sakit, bisa kita pikirkan apakah itu kehamilan KET, kita bilang kehamilan ektopik, ya di luar kandung rahim, pecah gitu ya, atau lain yang lain. Nah, tapi di USG juga belum jelas gitu ya. Pakai pemeriksaan yang lain, misalnya kita pada fundus diambil di ada namanya di dasar rongga perut tuh diambil ininya kafundoglasi kita bilang ya. Ada darah atau enggak? Ada darah cuma masih meragukan. Nah, daripada ragu kita operasi atau enggak, kita tunggu dulu observasi. Nah, observasi. Jadi kita juga sebetulnya nggak langsung operasi, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat kondisi. Jadi jangan khawatir, wah ini Dokter Rehan mentang-mentang anestesi temannya dokter bedah, apa-apa langsung operasi. Enggak. Jadi kita observasi dulu, misalnya kayak gitu, oke, ini KET atau enggak, ya udah kita observasi, misalnya ambil darah jam 6 pagi, ntar coba dilihat 3 jam lagi, HB-nya berkurang atau enggak. Kalau memang HB berkurang, berarti harus operasi segera. Orang tua juga kayak gitu. kita banyak pertimbangan. Seperti itu. Ingat, investasi yang paling berharga bukan kos-kosan, bukan ruko, tapi adalah kesehatan. Ini adalah investasi yang paling berharga, ya. Jadi dengan rutin memeriksa kesehatan, itu investasi, ya. Ya, menjalankan pola hidup, Bapak meluangkan waktu untuk jalan pagi 30 menit, itu investasi. Iya, investasi. Terus tetap bergerak aktif, luangkan waktu untuk olahraga, itu investasi. Pola hidup sehat itu pola makan ya. Jangan kebanyakan Indomie, ya enggak. Kayak gini. Iya. Ya, jadi investasi makannya yang sehat-sehat ya. Rebus-rebusan apa-apa itu adalah investasi buat kesehatan. Kesehatan kita itu akan bisa kembali lagi ke kita gitu. Dulu bapak saya pernah ngajarin kalau investasi yang ada pendidikan. Dengan kamu sekolah nanti akan balik ke kamu lagi gitu, keuntungan banyak. Alhamdulillah bener gitu kan. Nah, kesehatan juga gitu. Kalau kita menjaga kesehatan nanti akan kembali ke kita lagi seperti itu. Ya, jangan lupa bersosialisasi ya, biar nggak terasa sendiri seperti itu. Terus yang paling penting adalah tetap berpikir positif, bersyukur, bersabar. Kita harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Dengan begitu kita akan merasa bahwa segala sesuatu itu udah memang Allah berikan yang terbaik buat kita, seperti itu. Nah, jadi kita tetap berpikir positif. Insya Allah pasti bisa, insya Allah nanti gitu. Jadi insya Allah pasti sembuh. Karena ini adalah benteng terakhir. Ada pasien-pasien yang cancer gitu ya. Ketika dia udah menyerah, langsung tek turun. Jadi adalah pikiran itu dan semangat itu adalah benteng terakhir. Selama kita masih punya, insya Allah terus bisa gitu. Dan bila seseorang sakit, maka dia akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, untuk itu kita harus saling merawat. Jangan sampai orang yang kita cintai jatuh sakit. Gitu. Jadi diingatkan. Mungkin kalau ada anak-anaknya itu,
Ayo mah, kita ke dokter, ayo kita periksain, ayo jangan lupa minum obatnya masih ada apa belum, gitu. Karena kalau misalnya terjadi apa-apa, nanti akan mempengaruhi kita juga. Jadi kita harus saling merawat. Nah ini, demensia. Apa itu demensia? Ini masih semangat kan ya? Oh iya. Demensia itu sindrom yang ditandai dengan penurunan fungsi kognitif. Apa itu fungsi kognitif itu? Kemampuan mengingat, berpikir, menerima informasi, dan membuat keputusan akibat kerusakan sel otak. Nah, jadi yang awalnya kayak gini nih, masih bagusnya otaknya yang bagus, nanti semakin usia tua akan semakin kecil. Tuh, gininya akan berkurang seperti itu. Nah, jadi ada kerusakan sel otak. Ini yang makin lebar. Nah, ini di sini ada pusat mengingat di sini di bawah ini. Dan tadi kayak gini jadi kayak begini. Nah, bahaya nih. Jangan sampai lihat kaca, ini siapa ya? Wah. Namanya kerusakan sel itu pasti terjadi. Apa yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya, ya. Demensia ini dikenal dengan sakit pikun, ya. Penyakit yang berbahaya, penyakit yang merenggut ingatan. Waduh, bahaya kan? Ada berbagai macam tipe demensia, ada tipe stroke, vaskuler, penyakit Lewis, penyakit Huntington, Alzheimer. Alzheimer itu paling banyak, 60% penderita ini demensia itu Alzheimer. Alzheimer itu adalah demensia spesifik yang kerusakan pada sel-sel otak, terutama pada area yang bertanggung jawab pada memori, pembelajaran dan bahasa, ya. Jadi saya lupa, saya bukan dokter saraf ya. Pokoknya area memori, pembelajaran dan bahasa. Nah itu dia, jadi kadang-kadang disuruh ngitung agak-agak susah tuh. Nah, jadi nggak apa-apa Ibu kalau latihan berhitung tuh bagus tuh, biar nggak cepat ikut. Nih ada 7 tingkatan. Nah mulai dari yang ringan sampai dari yang ringan, penderita juga belum menyadari, sampai yang berat, sampai mengganggu aktivitas itu tadi. Sampai ini saya di mana ya, mas, sampai itu yang paling berat tuh. Tadi udah dari menit ke menit aja lupa seperti itu. Nah cara mencegah demensia. Nah gimana nih caranya biar kita nggak pikun? Kontrol faktor resiko. Nih 3 sekawan nih, hipertensi, diabetes, kolesterol. Nih 3 sekawan nih bahaya nih, harus dikontrol nih. Kalau udah ada 1, darah tinggi, pasti nanti akan ngajak teman-temannya nih. Lama-lama jadi diabetes, lama-lama jadi kolesterol. Orang diabetes, lama-lama jadi hipertensi, jadi kolesterol. Sama juga orang kolesterol, lama-lama jadi hipertensi, diabetes. Nah, jadi diperiksa nih 3 sekawan nih. Terus dilihat lagi ada nggak sakit jantung, sakit paru gitu ya. Harus dikontrol. 1, kontrol faktor resiko. Yang kedua, rajin mengikuti kegiatan yang dapat menstimulasi otak. Misal, mempelajari sesuatu yang baru. Nah, kalau ada yang baru, jangan alergi. Coba dipelajari. Ini apa ya? Ini apa? Wah, belajar ini, belajar itu, belajar bahasa Arab. Wah, ibu saya, wah ini ngomongnya udah pakai bahasa Arab. Ibu saya bingung. Jadi dia semangat terus mempelajari sesuatu yang baru. Apa yang baru dipelajari. Itu biar nggak pikun. Ya, biar nggak ketinggalan. Oh ini ada alat apa nih? Ini gimana cara kerjanya nih? Mohon maaf, bisa dipercepat mungkin? Oh siap. Oke. Ya, olahraga catur, berhitung, senam otak. Ya, tahu senam otak ya? Nah itu nanti saya kasih lihat. Sosialisasi. Jangan lupa makanan bergizi yang tinggi serat, tapi rendah lemak, gula dan garam. Nah, jangan kebanyakan padang di Pamulang tuh lupa saya tuh. Hobi banget ibu saya. Nah, jangan lupa ini aktivitas fisik 30 menit sehari, ya. Senam otak. Nih kasih lihat sedikit. Ada berapa lama lagi? Wah susah deh. Hah? Susah nih. Udah, kita pas dulu deh. Nanti sambil saya coba ini deh. Iya, senam otak ada nih. Ada lagi senam otak. Aduh. Yaudah. Mencegah penurunan fungsional. Nah, yang harus dijaga itu latihan fisik, nutrisi. Jadi ini 4 ini harus diperhatikan. Harus olahraga, nutrisi yang bagus, sama psikososial, sama jangan lupa penyakitnya dikontrol. Ya. Nah, latihan fisik untuk usia lanjut. Ya, direkomendasikan itu 150 menit seminggu atau 30 menit sehari. Sehari setengah jam. Gitu ya. Nah, ini latihannya seperti apa? Ini aerobik intensitas sedang.
Ya, diselingi dengan penguatan otot dan latihan keseimbangan. Aerobik intensitas sedang itu kayak gimana? Berjalan, kalau lututnya nggak kuat ya mungkin bersepeda atau berenang gitu, atau berdansa boleh. Kalau penguatan otot gimana? Angkat beban yang ringan-ringan, ya ada karet resisten, atau berkebun mungkin, wah bisa. Latihan keseimbangan dan keluaran tubuh, jadi yoga, tai chi bagus. Paling atau enggak minimal peregangan otot, berdiri dengan satu kaki seperti itu. Tipsnya adalah mulai dengan perlahan, carilah aktivitas yang disukai, sabar dan konsisten. Tetap konsultasi dengan dokter, boleh nggak? Jangan langsung main badminton gitu kan. Jangan memaksakan diri. Nah, nutrisi. Nah, nutrisinya harus tetap diperhatikan. Apa yang penting? Satu, protein. Jangan sampai otot kita semakin turun. Protein ya. Kalsium. Itu untuk seiring dengan usia tulang makin keropos. Kalsium jangan lupa ya. Terus juga vitamin D. Vitamin D itu berperan untuk menyerap penyerapan kalsium. Contohnya ada di ikan. Ikannya ada nih. Ikan itu ada di proteinnya, ada kalsiumnya, ada vitamin D-nya ada nih. Ikan, putih telur, gitu ya, mentega. Vitamin B12 untuk fungsi saraf. Kadang-kadang suka kesemutan. Itu B12 tuh. Untuk pembentukan sel darah merah juga. Cukup minum. Jadi emang pada pasien lansia kan sering lupa untuk rasa haus. Jadi targetnya itu 1,5 liter per hari atau 6 sampai 8 gelas per hari. Jadi dibagi-bagi aja tuh. 2 gelas gitu ya. Pokoknya 6 sampai 8 gelas, jangan lupa. Meskipun nggak haus, minum aja. Kecuali ada batasan cairan dari dokter jantung. Mungkin ada gangguan jantung atau gangguan ginjal. Misal batasannya sehari cuma 1 liter. Nah, yaudah kita ikutin. Jangan gara-gara dokter Rehan minum minimal 1,5 liter, diminum 1,5 liter, sesak ntar. Gitu kan. Kalau kata dokter jantungnya 1 liter dia 1 liter. Atau dokter ginjalnya 1 liter dia 1 liter. Ya. Di sini anjurannya adalah 1,5 liter per hari minimal. Ya. Sebotol Aqua Tanggung ya. Tanggung 1,5 liter. Terus tinggi serat. Karena sering susah BAB pasien-pasien tua. Dan mikronutrien pada buah dan sayur. Intinya adalah reduce fat, salt and sugar, mengurangi lemak, garam dan gula, jangan terlalu banyak. Nah, ini nih, lebih banyak ininya, porsi makannya dalam piring itu, sayurannya dan buahnya. Nah, ini karbohidrat pilih yang tinggi serat. Ya. Nah, terus ini daging ayam, daging ikan, protein, susu juga diminum. Susu yang low fat kalau bisa. Jadi lemaknya jangan terlalu banyak lemaknya. Lemaknya buat cucunya aja, biar lucu. Iya. Pemeliharaan psikososial, jadi emang psikososial juga mempunyai dampak pada fisik, nggak bisa dipungkiri. Jadi tetap koneksi sosial itu kita bergaul, berkumpul itu penting, biar nggak sendiri, biar ada temennya. Ya, kadang-kadang usia misalnya bapak mertua saya udah 78, teman-temannya udah pada nggak ada semua, ya paling nggak dia ada komunitas baru sama di masjid seperti itu. Bertukar pikiran tuh biar dia nggak demensia, nggak pikun. Kadang-kadang kehilangan tujuan hidup dan arti. Jadi setelah pensiun gitu ya, kadang-kadang udah pensiun udah kehilangan tujuan hidup. Setelah jadi ngerasa nggak berguna. Nah itu kadang-kadang kita harus support kayak gini gitu. Dengan tetap menjalankan hobi, aktif dalam kegiatan sosial, itu dapat membantu dalam pencapaian diri. Jadi aku ini masih eksis gitu, aku masih bisa bermanfaat. Kayak gini nih, oke kan kegiatan-kegiatan bahwa aku nih masih bisa bermanfaat loh buat lingkunganku. Nah terus kesejahteraan emosional, kadang sedih, cemas gitu, kehilangan orang yang dicintai gitu ya, anak ya, pasangan gitu ya, dapat mempengaruhi kemampuan fisik. Jadi emang harus tersedia akses untuk konseling dan dorongan moral. Ya jadi jangan semakin dikucilkan, tapi harus dibuka, welcome. Gitu. Rasa aman dan ini kebutuhan spiritual. Pokoknya senantiasa berpikir positif, bersyukur dan bersabar serta dekat dengan Tuhan. Pokoknya tetap positif mind, pikirannya positif, biar lingkungan akan memberikan dampak positif juga seperti itu. Nah, dan ini yang terakhir adalah jangan lupa kondisi medisnya dijaga. Ingat bahwa penanganan dapat lebih optimal ketika ditangani dari awal, ya. Jadi di sini aspek yang perlu diperhatikan, satu, pemeriksaan rutin dan screening. Jadi rutin tahunan, misalnya kadang-kadang di sini atau Prodia tiap tahun kayaknya ada deh. Saya tiap tahun
misalnya orang tua saya ya udah periksa gitu ya. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol gitu, petanda kanker. Nah, jadi kalau misalnya kadang-kadang pasien-pasien geriatri juga kok ada benjolan di sini, ada luka nggak sembuh di payudara, langsung. Kalau memang itu langsung dioperasi, diangkat di PA, jangan tunggu makin menjalar kemana-mana. Pada wanita ya, kanker payudara gitu, atau sakit perutnya, ternyata miomnya udah bagaimana, itu harus diperiksa. Nah, imunisasi pada orang tua, manajemen obat rutin jangan lupa. Jadi bahwa kita harus ngerti akan sakit kita sama obat-obatan kita itu harus ngerti. Jadi kita punya asma, obat asmanya udah nggak tahu kemana, begitu serangan, wah satu ini diteleponin bagaimana repot. Kita harus tahu penyakit punya asma, saya harus ada stok obat asma gitu. Faktor pola hidup, olahraga tetap, ngerokok jangan, alkohol, pola makan yang baik, jangan makan yang terlalu banyak berlemak gitu. Udah usia segini makannya nggak semua masukkan, disikat juga, waduh. Durian kambing, waduh. Bukannya nggak boleh. Kita harus tahu, bisa ukur sendiri gitu ya. Terus penanganan terpadu dengan ahlinya. Jangan lupa, jangan kita udah sakitnya udah lama, sakit diabetes udah lama, udah saya udah tahu obat-obatnya, kita nggak pernah kontrol, jangan. Tetap konsultasi. Jangan sampai kita merasa udah cukup gitu. Tetap harus buka komunikasi sama dokter yang bisa penyakit dalamnya sebagainya. Dan juga manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia, misalnya rujukan BPJS. Saya di Anissa itu 100% BPJS pasiennya. Banyak kok operasi lutut orang-orang tua, dilihat lututnya udah nempel di foto ronsen. Wah, udah nggak bisa bengkok-bengkok lagi. Ganti lutut baru, titanium. Waduh, BPJS bisa loh. Misalnya ada benjolan di sini, ini bisa. Jadi kita harus manfaatkan fasilitas yang ada di sini. Ada Al Munawwarah, ada Dr. Reni, boleh konsultasi, bisa akses komunikasinya kan enak kan gitu, bisa diperiksakan. Jadi ya kita harus menerima, karena dengan fasilitas yang ada kita manfaatkan agar kita sehat, karena kesehatan adalah investasi. Oke, terima kasih Dokter Raihan. Ya, mungkin ada beberapa hal yang utama yang saya tidak akan rangkum secara keseluruhan ya. Jadi mencegah lebih baik dan rajin-rajinlah periksa. Kemana? Ya. Iya. Salah satunya kemana? Ke Al Husna yang buka hari Minggu ya. Lumayan bisa juga memeriksakan tensinya, ya bisa berkonsultasi pada dokter gitu ya. Itu semoga bisa dimanfaatkan. Apalagi tadi disampaikan oleh Ketua Badan Pembina, ya Pak. Semoga keberadaan Al Husna ini bisa lebih mungkin ditingkatkan fasilitasnya, ya sehingga orang lebih tertarik untuk kesini gitu kan, ya. seperti itu. Kenapa? Beliau ya. Nah ya, PR nanti kita tagih. Ya. Dulu mungkin wangi ya Bu ya, 50 ke bawah wangi, 60 rada wangi lah, parfum mereknya apa. Tapi kalau 60 yang ada katanya hanya bau PPO. Bau balsam, bau PPO, bau tolak angin ya. Jadi mungkin Senam otak ya dok? Oke, kesimpulan utamanya itu adalah harus pemeriksaan rutin ya, karena memang biasanya udah 50 ke 60 udah mulai itu tekanan darahnya ya, tambah lagi kalau ada masalah naik lagi ya, dan seterusnya, dan kita bisa antisipasi hal tersebut. Yang keempat, nah ini sebut kayak zikir juga ya, gini ya, ini masih level awal ya, jadi ya telunjuk gini ya. Dokternya masih muda bisa. Bisa saya ya. Nggak harus bisa lah. Nih. Oke. Nah, tapi kalau ini kan melatih genggaman juga. Senangnya sih saya kalau misalnya ada yang seumuran saya ikut kesini juga, biar bisa belajar brain gym, senam otak, nanti dia akan ngajarin ke orang tuanya nih. Nanti kita adain lagi. Siap aja Dokter Rehan. Baik banget ya Dokter Rehan. Jelas nggak ya? Bu? Jelas. Bisa lah, ini masih gampang ini.
Nah, diputer-puter. Ayo Bapak biar latihan, biar kayak gini-gini. Nanti gimana ya? Ini brain gym. Oke. Alzheimer itu kerusakan bagian otak. Otaknya jadi kecil tadi, ya. Pada bagian memori pembelajaran dan berhitung. Itu Alzheimer. Jadi dia lupa tuh. Kalau Parkinson itu dia kekurangan neurotransmitter. Jadi dopamin. Jadi dia mau ngambil itu dia agak-agak tapi dia ya kadang-kadang masih bisa ya, kadang-kadang ingatannya terganggu juga sih. Nah, Parkinson lebih ke kegerakan sih, Pak. Iya, kalau Alzheimer tuh ingatan. Seperti itu. Nah, ke badan yang lain sih sebetulnya dia pengaruhnya ke sistem yang menyerang saraf pusat, otak sih. Ya, tapi lama-kelamaan bagian tubuh yang lain juga akan menerima imbasnya. Otot-otot akan mengecil kalau nggak di fisioterapi, kalau nggak. Jadi otot-otot tetap diperlukan untuk menopang tubuh kita. Itu pasti akan lama-lama akan menyusut. Apalagi kalau nutrisinya nggak bagus, makannya dia udah nggak mau makan, ya kan? Dia kan lupa makan, orang kayak gitu. Kadang-kadang makan pagi, makan lagi malam, atau sehari sekali. Nah itu jangan, paling kan 2 kali sehari kali ya. Jadi tetap nutrisi terjaga, protein-proteinnya dan vitamin-vitamin yang dibutuhkan tetap tercukupi. Seperti itu. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.